Dan hari ini saya mau menyampaikan saudara yang melanjutkan sebenarnya kalau hari-hari ini saudara sedang in the process, bahkan mungkin sedang mencari, mungkin bahkan posisi saudara sedang di bawah. Ingatlah tempat ini adalah rumah mukjizat. Bahkan yang Tuhan berikan rema buat setiap kita dan rema melalui Sekinah Yesaya 60 itu ya dan amin saudara. Bukan hanya jiwa-jiwa, tetapi di situ lengkap saudara. Karena itu yang memang Tuhan mau buat. Tetapi bagaimana supaya saudara itu terjadi saudara. Segala sesuatu ternyata ada yang harus dipersiapkan. Saudara, saya percaya hari-hari ini semua yang Tuhan mau nyatakan itu ternyata ada caranya, saudara. Maka kenapa terkadang janji Tuhan itu belum terjadi atau rencana Tuhan belum terjadi? Karena memang kita belum siap. Sedangkan Tuhan sudah menanti. Nah, apa yang sebetulnya Tuhan mau siapkan? Yaitu ini, saudara. Adalah karakter yang pertama. Dan yang kedua adalah skill, saudara. Nah, mungkin saudara sudah mendengar, iya aku sudah sering dengar karakter. Tapi saya sekali lagi mau bukakan saudara. Sebenarnya karakter yang seperti apa sih saudara? Yang Tuhan nanti, yang Tuhan lagi mau cari dan temukan dan munculkan dalam setiap hidup kita. Yang Tuhan sebetulnya mau saudara, karakter yang menurut versi Tuhan. Jadi karakter yang menurut versi Tuhan dengan karakter yang menurut pemahaman kita ini belum tentu sama, saudara. Yang pertama, langsung lanjut aja. Karakter yang pertama itu apa saudara? Ketaatan. Nah, mungkin kita taat. Taat di gereja. Ya, pemimpin di sini bilang apa, saya ngikuti. Bahkan mereka suruh, oh ya, ayo datang ibadah, iya. Datang 24 jam, iya. Datang ini, iya. Persembahan, iya. Hari-hari ini memiliki misi tiap hari Sabtu, memberikan makan gratis, iya. Saudara, saya mau berkata ada yang lebih dalam, saudara. Karena kembali lagi seperti yang mungkin sudah tersampaikan Pak Yohanes Sunardi, hati Tuhan ingin setiap saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Betul kan saudara? Jadi ketaatan apa saudara? Ketaatan yang Tuhan mau sebenarnya saudara adalah ketaatan di mana saudara karena Tuhan dan Bapak tahu yang terbaik, skenario yang terbaik, maka bagian kita saudara sama seperti Yesus karena tahu Bapaknya adalah punya skenario yang terbaik, maka bagian Yesus adalah saudara taat sama Bapak. Nah saudara mungkin ngikutin dah semua dengan pemimpin ini. Saudara ikutin dengan seksama. Tapi pertanyaan saya satu saudara. Saudara ngikutin enggak maunya Tuhan? Nah ini saudara. Maunya pemimpin. Dan itu datang dari Tuhan, benar. Tetapi apakah bagian saudara benar-benar yang mungkin buat si A itu maunya Tuhan, buat si B satu di antara saudara itu maunya Tuhan enggak? Makanya hari-hari ini saudara ketaatan yang seperti apa yang Tuhan mau, di mana ketaatan, di mana kita ini mengerti hati Tuhan secara pribadi. Yaitu saudara masing-masing kita ini dengan Tuhan itu maunya Tuhan itu apa?
Maka Tuhan itu saudara mencari apa saudara? Mencari pendengar saudara. Orang-orang yang mau dengerin, yang mau ngertiin hatinya Tuhan itu apa saudara. Tuhan tuh cari saudara pendengar. Yang apa saudara? Yang mau, oh ya Tuhan aku percaya bahwa Engkau punya skenario yang terbaik. Begitu Tuhan berbicara sama kita ini mau tangkap, ya aku percaya. Yang Tuhan cari adalah pendengar-pendengar yang bisa dipercayai, saudara. 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian adalah mereka yang ternyata dapat dipercaya, saudara. Saudara, bahasa Inggrisnya bagus sekali, saudara. Ini saudara. Di sini dibilang, yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang memiliki saudara reliability. Reliability itu artinya diandalkan, dipercaya. Orangnya pakem. Kalau Tuhan bilang gini pasti lakuin saudara, pakem saudara. Tapi belum selesai saudara. Ternyata dalam bahasa Indonesia yang dipercaya dalam bahasa Inggrisnya and apa saudara? Accurate knowledge saudara. Saudara dipercaya yang Tuhan mau itu di mana saudara dan saya memiliki saudara pengetahuan, pemahaman yang akurat. Saudara. Jadi sampai ke titik sana. Tuhan hari-hari ini makanya terkadang saudara. Tuhan itu buat anak-anaknya yang dicintainya hari-hari ini. Kalau saya tuh kemarin ada sebuah pertemuan dengan teman-teman. Dan hampir semua termasuk saya. Kami semua ada in the bottom saudara. Dan seolah-olah Tuhan paksa saudara. Cara Tuhan membentuk supaya kita tidak akan jadi menurut versi kita, tetapi kita akan jadi menurut versi Tuhan, saudara. Karakternya bukan karakter maunya kita, tapi karakter maunya Tuhan. Mau tidak mau Tuhan harus turunkan ke bawah, saudara. Saudara hari ini siap-siap. Karena Tuhan cinta, Tuhan akan paksa, saudara. Dan cara Tuhan memaksa apa, saudara? Kita akan ditaruh di bawah. Sampai apa saudara? Help me. Tolong aku Tuhan, aku gak bisa. Setiap jalan yang dicari saudara, tutupin. Jalan cari, tutupin. Jalan cari, tutupin saudara. Kenapa saudara? Bukan karena Tuhan jahat. Karena kita yang belum melihat Tuhan itu punya rencana yang besar atas setiap saudara masing-masing. Tetapi saudara, kita harus ikut versinya. Betul. Maka karakter yang Tuhan akan cari apa saudara? Taat sama Tuhan yang nomor 1. Saudara, di Alkitab ada banyak contoh saudara, salah satunya yang saya ambil saudara adalah Saul. Dia orang yang care sama bangsanya. Tapi dia tidak taat sama Tuhan. Dan di hadapan Tuhan itu menjadi persoalan besar saudara. Ini saudara. Amsal 28 ayat 9. Saudara mungkin kalau ada yang mungkin berkata, iya ya, aku nih sembayang loh, kok ora dijawab-jawab. Maksudnya saudara, ini ada ayat yang menarik saudara. Saudara pernah lihat enggak? Dan di sini dikatakan, siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum. Artinya apa? Sebenarnya saudara dan saya ini kalau kita ini tidak ngerti yang Tuhan mau, ya, saudara tidak mau dengerin, kita ini tidak mau dengerin yang Tuhan mau dan ngelakuin, saudara. Di sini dibilang apa saudara? Doanya adalah apa saudara?
kekejian. Aneh loh saudara. Makanya hari-hari ini saudara, yang justru kita perlu pahami, kadang kenapa doa kita mungkin belum dijawab. Karena siapa tahu itu mungkin belum tentu seperti yang Tuhan mau. Dan kalau kita tidak di tracknya, Tuhan malah ngomong doamu, doa model kayak apa aja, kekejian. Serem saudara. Saudara maaf, kalau mungkin hari ini saya tidak nyampein yang ringan saudara. Karena kalau kita jalanannya dengan yang ringan, sorry saudara, di depan ini kita lagi akan masuk masa yang tidak mudah. Dan benar ini adalah penampian. Firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan yang setia ini sedang terjadi. Tapi hati Tuhan yang terdalam, dia rindu setiap anak-anaknya masuk untuk paham menurut apa yang Tuhan mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Dan nanti kita lihat saudara. Karena itulah nanti cara Tuhan memunculkan terangnya melalui setiap saudara dan saya untuk bisa jadi berkat buat orang lain dan jiwa. Betul saudara. Karakter yang utama yang Tuhan sedang incer untuk terjadi di dalam kehidupan kita adalah apa saudara? Ketaatan. Dan taatnya apa saudara? Taat nih sama Tuhan. Saya percaya kalau nanti saudara taat sama Tuhan, saudara akan lihat pintu itu akan terbuka dan semua akan dibedakan saudara. Lah pemimpin bilang begini, doakan. Saudara disuruh Tuhan lakukan saudara. Makanya saudara lakukan apa yang pemimpin suruh, benar, bisa enggak. Terus gimana? Belajar, saudara. Saya hari-hari ini maksa tolong Tuhan, ajarin aku biar tambah peka. Biar aku ngalami Engkau. Saudara ini cukup mengagetkan, Tuhan tiba-tiba munculkan ini saudara. Oh gitu Tuhan. Jadi kalau kita ini tidak di tracknya, kita doa ya ini di hadapan Tuhan itu malah kekejian saudara. Di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya saudara sampai saya tulis, God has no use for the prayer. Tuhan tidak bisa apa saudara menjalankan saudara buat doa-doanya orang yang tidak mau dengerin dia saudara. Doanya tidak dijawab. Bahkan dalam bahasa Indonesianya menurut saya lebih tajam. Di mana dikatakan kekejian. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara dalam bahasa Inggrisnya saudara itu sangat lebih jelas lagi. Penurut yang seperti apa? Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya what God does. Amati yang Tuhan kerjakan. And then you do it. Setelah diajarin yang Tuhan kerjain modelnya kayak gini, ikuti saudara. Yang diamati siapa saudara? Tuhan. Mari kita percaya kita ini bersama dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan membawa saudara menyiapkan kita, bahkan mengajarin saudara, apa saja nanti yang luar biasa, yang dia sudah lihat yang ada di dalam setiap saudara. Yang kedua apa saudara? Kerendahan hati saudara. Nah saudara, versi kerendahan hati yang kita pikir dengan yang Tuhan pikir itu belum tentu sama. Karena mungkin kalau saudara memahami kerendahan hati, saudara pemahamannya oh iya ya, kalau aku baik, aku tuh nurut. Misalnya saya nurut sama mama saya terus. Saya melakukan yang terbaik. Saya percaya pasti mama saya dan apa aja saya nurut.
mama saya pasti bilang rendah hati. Saudara, yang diincar Tuhan kerendahan hati, yang terutama saudara, bukan kepada manusia saudara. Tapi bagaimana kita bisa rendah hati di hadapan Tuhan saudara. Dan rendah hati itu apa saudara? Menyadari kalau Tuhan itu lebih hebat, lebih bisa saudara, dan kita tidak bisa. Kita butuh Dia. We need Him. Makanya saudara, apa sih yang sebetulnya menghalangi untuk kita paham saudara? Salah satunya adalah keminderan saudara. Saudara, keminderan ini sebetulnya adalah hal yang yang rusak. Karena mungkin background. Saya masih ingat saudara di waktu saya kecil, saya nggak ngerti ya background apa, mungkin karena suara-suara dari yang di atas saya. Sehingga kalau ada tamu itu kami itu malu lari gitu saudara. Kalau ada tamu itu malah enggak, oh iya ya siapa ya? Ada yang enggak normal saudara. Ngumpet. Saudara, nanti kalau saudara mau lihat semua di Alkitab, semua orang yang minder termasuk Musa, Tuhan mau enggak mau harus benahi semua saudara. Karena keminderan ini saudara, sebetulnya akarnya dari mana saudara? Karena pengen diakui oleh manusia. Karena mungkin ada background apa, makanya hari-hari ini mari kita cek saudara. Kadang saudara keminderan itu saudara, karena kita sudah mungkin punya background sering diperkatakan terus yang negatif. Entah dari mungkin orang tua, entah mungkin dari orang yang yang memang tidak suka sama kita. Atau mungkin dari keluarga sesama kita saudara. Sehingga itu terekam di kita, oh aku tuh seperti itu. Dan mungkin kita merasa, oh ya kita merasa seperti memang aku tuh kok kayak tidak bisa apa-apa ya. Saya mau berkata mulai hari ini, saudara kita ini anak-anaknya Tuhan loh saudara. Kita anaknya Tuhan yang hidup. Berarti kalau saudara dan saya anak-anak Tuhan yang hidup, sebenarnya kita diciptakan segambar. Saudara bisa bersinar enggak saudara? Iya. Saya mau wake up saudara. Kita bukan orang yang tidak bisa apa-apa saudara. Memang kita tidak bisa apa-apa, Tuhan yang bisa. Tapi di titik lain saudara, Tuhan mau, oh iya. Makanya hari-hari ini mau enggak? Kalau kita memang butuh Dia, ayo. Kiblatnya kita ke Dia. Saudara kalau baca di Alkitab banyak yang kontroversial. Saudara mungkin akan bisa berkata Yesus itu sombong. Pada waktu ibunya datang dan saudara-saudaranya datang dan muridnya berkata, itu ibumu dan saudara-saudaramu datang. Dan tiba-tiba si Yesus berkata apa saudara? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Allah adalah ibu dan saudara-saudaraku. Saudara kalau dengar kayak gitu saya yakin. Saudara mungkin kalau di zaman itu, iki sesat. Iki anak kurang ajar. Betul kan saudara? Tetapi saudara tahu kenapa Yesus sampai dikatakan adalah pribadi yang sangat rendah hati. Karena rendah hati di hadapan Tuhan. Dia mungkin di momen itu lagi ngomong sama murid-muridnya. Bahwa di hadapan dia sebuah keluarga. Adalah yang dia cari kalau yang semakin lebih mendekat lagi dengan bapaknya. Itu adalah keluarga.
Karena yang Yesus katakan itu adalah yang diutamakan adalah Bapa, saudara. Maka sama. Saudara, kerendahan hati yang Tuhan mau saudara kejar adalah apa yang menyukakan hatinya. Saudara, selama kita masih, makanya kalau hati kita masih belum beres, mungkin kita dengan background yang tadi saya cerita, yang gak nyaman, gak dianggap, kita butuh itu, beresin saudara. Karena kalau itu gak beres seperti di Saul saudara, maka itu yang menjadi bumerang dalam hidupnya. Saul menganggap bahwa oh ya, kalau aku dengerin karena dia rendah hati buat bangsa Israel. Mereka berkata, aku sudah lama enggak kasih persembahan. Kalau bisa itu domba-domba atau ternak yang terbaik jangan dimusnahkan. Padahal Tuhannya mau apa saudara? Dimusnahkan. Dan nanti kalau saudara baca saudara, Tuhan melalui Samuel sampai berkata bahwa tidak mendengarkan suara Tuhan sama dengan dosa bertenung. Saudara, saudara tahu dosa bertenung itu apa? Menyembah ilah lain, levelnya sesana loh saudara. Padahal kesalahannya hanya apa saudara? Tidak mendengarkan suara Tuhan. Sebegitunya Tuhan marah saudara. Kalau mungkin bangsa Israel atau bahkan kita ada di momen itu, mungkin kita juga punya kerinduan yang sama seperti bangsa Israel. Dan kita melihat istilahnya Saul, oke lah. Saya percaya setiap saudara dan saya berkata Saul rendah hati saudara. Tapi itu bukan rendah hati yang Tuhan mau saudara. Saudara, karakter ini sedang Tuhan mau bangun di kita. Karena gambarannya, kalau saudara punya HP masing-masing, saya percaya setiap HP dengan mereknya, mereka pasti punya cara penggunaannya sendiri. Betul ya saudara? Saudara bisa pakaiin cara iPhone untuk pakai buat apa? Android saudara? Bisa. Bahkan caranya Samsung dipakai buat Xiaomi bisa saudara lain. Kita harus buat yang namanya penyesuaian. Saudara, mari kita percaya kita bersama dengan Tuhan yang sudah tahu skenario yang terbaik. Mari kita cari Dia. Kejar biar itu dimunculkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini yang Tuhan mau, saudara. Maka saudara, buat setiap anak-anak Tuhan, kalau ada penghalang, salah satunya keminderan saudara. Saudara siap-siap kalau Tuhan sayang sama saudara, itu pasti akan diurus saudara. Tuhan tidak akan mengizinkan saudara akan sampai di titiknya Saul, karena engkau akan binasa. Maka satu-satunya jalan apa saudara? Tutupin aja semua. Turunin terus, sampai gepeng. Saudara, kenapa saya berani ngomong begitu? Karena mungkin saya juga salah satunya yang sedang digepengin sama Tuhan. Memang tidak enak saudara. Bahkan semakin kau dicintai, ternyata kita tidak bisa milih saudara. Saudara lihat di Alkitab ya. Adakah hamba-hambanya yang bisa milih destiny saudara? Tidak ada. Makanya hari-hari ini kalau cara berpikir kita, oh tenang, pokoknya aku pelayanan karepku dewe lah, ya itu persoalannya. Di depan ini justru kegelapan sedang terjadi, justru di momen yang tidak enak dan mungkin momok di depan. Justru ada penawaran Tuhan yang luar biasa.
Tuhan lagi mau munculin terang. Terang itu bukan cuman, oh ya di dalam hidup saudara ada urapan. Enggak itu saudara. Enggak sesederhana itu. Ada sesuatu yang Tuhan mau jadikan dalam hidupmu dengan ajaib, saudara. Tapi dia harus cungkilin semua, saudara. Saudara kalau lihat, saudara, Daud, saudara. Dia memang karena perkenanan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau saudara nanti pelajari lagi, Daud hebat enggak, saudara? Di dalam bertarung, saudara. Oh iya. Apakah dia cuman begini gue lihat mati gitu saudara? Dalam nama gitu saudara, mati gitu saudara. Dia benar-benar bertarung saudara. Dia benar-benar tahu cara memasukkan batu yang membunuh saudara. Dan saudara tahu cara Tuhan melatihnya. Tuhan tidak bawa Daud di camp. Betul lah saudara? Tuhan tidak memberikan trainer, saudara. Tapi melalui dia hanya menggembalakan 2-3 ekor. Apa yang Daud harus hadapi, saudara? Singa dan beruang. Adakah di antara saudara yang berani menghadapi singa, saudara, saat ini kalau ditantang, dimasukin ring? Adakah di antara saudara yang berani menghadapi beruang, saudara? Saudara, orang-orang yang bisa menghadapi singa dan beruang adalah orang-orang yang juga harus dilatih. Saudara, Tuhan yang menggandeng. Tapi Tuhan juga maksain, masukin Daud, saudara. Ketemu sama beruang, hadapi. Kamu harus menang. Hadapi singa, hadapi saudara. Kamu harus menang. Itu yang Tuhan buat. Mungkin kalau kita ada di situ, karena ceritanya di Alkitab itu terlalu singkat, kita mungkin bisa, Tuhan kok tega ya? Tuhan kenapa kok tega ya? Saudara, Tuhan akan proses dan bentuk setiap kita. Kita ini bukan anak-anak Tuhan yang gampangan, saudara. Tuhan akan serius dengan saudara yang serius untuk dijadiin, sungguhan. Tuhan akan serius, saudara. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara harus paham kebenaran ayat ini. Itu congkaknya itu congkak di hadapan siapa yang terutama, saudara. Dan saya mau berkata congkak di hadapan Tuhan. Kenapa congkak? Kalau kita tidak percaya, dianya Tuhan yang memang luar biasa dan bisa menjadikan, ya toh saudara, saya mau saudara terbuka semua, Tuhan bisa buat itu, saudara. Maka yang Tuhan mau, ayo, Tuhan mengasihi orang-orang yang mau tahu, oh iya, aku butuh Engkau Tuhan, Engkau yang bisa buat ini. Saudara mau nurut, mau tunduk di hadapan Tuhan. Saudara mau mencari Dia, saudara mau ikuti lagi, Tuhan mau apa? Saya tidak tahu hari-hari ini. Mungkin kalau saudara pernah mengalami kepekaan, dan maaf saudara, kalau hari ini tiba-tiba, iya ya kok aku sekarang kok tidak bisa dengar ya Tuhan lagi ya. Sudah berapa lama saudara? Saudara, kita bersama dengan Tuhan yang real. Dia bisa berbicara lewat mimpi, lewat apa saja. Dan di sini dikatakan di bawah tangan yang kuat, mau percaya. Kalau Tuhan yang megangin kita, kalau Tuhan yang punya skenario kita ikutin, tangan Tuhan yang kuat. Dan di sini dikatakan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah
tidak menggenapi firman-Nya dan meninggalkan kita. Justru pada waktu kita mau nurut, bukan hanya kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan, tetapi setiap saudara dan saya akan dibawa naik, saudara. Daud tidak pernah mengerti. Dia tidak ikut training ketentaraan. Dia belajar autodidak lawan beruang dan singa. Dia tidak pernah tahu ternyata Goliat lebih gampang dari beruang dan singa, saudara. Maka buat Daud pada waktu dihadapin Goliat, sebentar selesai. Saudara. Saudara, orang yang nanti mulai kelepas dari keminderan, saudara, dia tidak takut untuk dinilai. Saudara. Karena yang terpenting, penilaian itu ada yang dari Tuhan, saudara. Fokusnya sudah lagi bukan dengan siapa. Makanya hari-hari ini saudara, mari kita koreksi. Kalau kita ini masih sangat sensitif, saudara, dengan suara-suara di sekeliling kita, dengan orang-orang saudara di sekeliling kita, saudara, hari-hari ini kita perlu berbenah. Kenapa kita harus sensitif? Mau enggak kita sembuh, saudara? Mau enggak kita melihat Tuhan? Kalau ternyata Tuhan melihatnya saudara dan saya bukan yang seperti itu, saudara, jangan peduliin. Jangan izinkan saudara kekotoran itu, saudara, menutupi sehingga kita tidak bisa lihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan izinkan, saudara. Dan saya percaya ini tandanya nanti. Kita tidak akan takut untuk ternilai, saudara. Karena ukurannya bukan itu. Yesus ngajari nanti, lihat di Alkitab begitu banyak. Dia tidak takut untuk dinilai, dia dibilang pelahap, dia tidak peduli. Dia hanya fokus, Bapak, engkau mau apa, aku kerjakan. Makanya favornya kuat, saudara. Kuasanya kencang, saudara. Karena Bapaknya lihat, oh iya. Saudara, di Alkitab firman Tuhan memang berkata begini, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu perjanjian lama, bau Musa, saudara. Saudara, di perjanjian baru dikatakan, kasihlah musuhmu dan doakan mereka. Lain, saudara. Nah, mungkin saudara berkata, lalu terus setiap musuh dikasihi. Saudara, kembali lagi ukurannya, ayo ngobrol dengan Tuhan. Betul. Maka jangan kaget, saudara. Saudara yang sedang disekolahkan di hatimu. Hari-hari ini kau ditempelkan dengan orang-orang yang kerjaannya nyakitin, saudara. Bahkan mungkin dia menurunkan iman. Kamu tidak bisa apa-apa. Jangan neko-neko. Tapi Tuhan tuh lagi mau ngajarin, nak, ayo pakai frekuensiku. Engkau ini anakku. Aku punya rencana dalam hidupmu. Jangan dengerin itu. Saudara, hari-hari ini sungguh kumpulan kita sangat berpengaruh, saudara. Saya ketemu dengan ada seorang anak masih muda berhasil luar biasa. Saudara. Dia berkata, selama beberapa tahun aku gagal. Kenapa, saudara? Setelah dia pelajarin, karena hati ini tidak beres. Dia harus betulkan hatinya.
Saudara, hari-hari ini saya tidak tahu saudara memandang Tuhan seberapa. Saya berharap jangan engkau memandang Tuhan seperti Tuhan tidak bisa apa-apa, sungguh. Kalau kita sudah melihat saudara bahwa Tuhan bisa membuat kesembuhan, Tuhan bukan cuma bisa membuat kesembuhan. Saudara yang sekarang sedang ekonomi di bawah, tidak ada jalan, Tuhan bisa buka saudara. Saya lagi ditantang, saya juga lagi cari kerjaan. Hati saya sudah pengen keluar. Anyway saya lulusan luar negeri. Tapi saya belajar hari-hari ini mau nurut Tuhan, kau mau apa? Dan saya ditungguin. Kamu mau banggel atau mau dengerin? Dan belum lama ini Tuhan baru mulai membuka lagi. Ini loh nak yang aku mau kerjain. Kok di sini Tuhan? Terserah Tuhan. Lanjut. Kesabaran, saudara. Saudara, kesabaran versi apa sih yang Tuhan mau? Kesabaran bukan, oh ya wis, pokoknya nanti kita ngadepin gini ya sabar. Ya sabar. Saudara kalau baca di Alkitab, Tuhan itu dia juga ada batasan kesabaran enggak saudara? Iya. Saudara kalau dan saya disuruh sabar terus lama-lama jengkelit tidak akan kuat saudara. Sungguh. Tapi mari kita pahami kesabaran apa sih sebenarnya yang Tuhan mau saudara. Yaitu ini saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11. Bahwa sekali lagi saya rubah Tuhan Yesus membuat segala sesuatu indah pada waktu Yesus. Iya. Bahkan ia memberikan kekekalan di hati mereka. Kalau kita saudara bisa ngerti waktunya Tuhan. Wow. Tapi memang ini kenyataan. Di sini tulisnya begini, tetapi manusia secara umum tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Makanya, nanti sebentar lagi kalau ini misalnya enggak terjawab, nanti begini dah. Kalau aku punya utang enggak terjawab begini. Nah itu saudara. Manusia tidak bisa memahami. Kalau ini tidak terjawab sekarang, berarti nanti masuk kalau sakitku sudah tambah parah, tidak bisa tersembuhkan lagi, mati. Saudara jangan lupa, Tuhan punya banyak waktu bicara kesembuhan untuk menyembuhkan kapan saja. Bahkan di Alkitab juga sampai ada yang namanya Lazarus sudah mati tidak saudara? Tuhan bisa hidupkan lah. Kita punya Tuhan yang seperti itu saudara. Saudara jangan lupa, kita punya Tuhan yang bisa membuka setiap persoalan saudara. Buat Tuhan bisa saudara. Saya belum lama ini saudara ditelepon oleh seseorang. Dan orang itu berkata, kok tolong doakan. Aku punya 3 kontainer stuck nih. Kalau sampai enggak go through masuk ke pabriknya. Wah rugiku banyak. Akhirnya kita doa sama-sama saudara. Saya persingkat saudara, itu sore hari dan malam kita doa lagi lewat telepon. Saya tidak bertemu muka, kita beda kota. Terus apa yang Tuhan suruh, udah sampein, kita doa sama-sama, apa yang harus dibetulin lakukan. Dan besok paginya saudara, dan orang ini SMS lagi, WA lagi, dia bilang, puji Tuhan.
3 kontainer masuk. Saudara, tidak ada yang terlambat di hadapan Tuhan. Tapi yang mari kita pahami, makanya hari-hari ini, kesabaran yang saudara mau bangun ini ukurannya dengan siapa? Ayo, kalau dengan Tuhan percaya. Dah. Cari Tuhan. Saudara dalam posisi kejepit apapun saat ini, cari Tuhan, saudara. Saudara tungguin tuh, saudara. Dan tidak cuma jangan nganggur, saudara. Selain ditungguin, saudara lakukan apa yang saudara bisa. Hadapkan, saudara. Tuhan ini ada opsi ini, ada opsi ini. Kejar, cari terus, saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib. Tungguin yang Tuhan mau. Tungguin waktunya, saudara. Karena hati Tuhan tuh ini. Ia membuat segala sesuatu indah. Saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, saya percaya pada waktu kita menanti di waktu Tuhan, kita akan melihat Tuhan juga akan bekerja dengan ajaib, saudara. Perlu kesabaran. Lanjut. Saudara, hati-hati, justru kalau kita, saudara, gegabah, tidak percaya, Tuhan belum ngomong, sudah manuver, saudara, ini yang jadi persoalan. Kalau sampai saudara begitu, bertobat, saudara. Maka di Alkitab itu banyak, saudara, ayat-ayat yang dimana, kenapa kegagalan kita, saudara? Karena kita maunya cepat, Tuhan telat ini. Di hadapan Tuhan tidak ada yang terlambat. Lanjut. Sorry, saudara. Kembaliin lagi, Sebelumnya, oh ya, ini saudara. Saya mempelajari dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Ternyata orang yang gegabah, saudara, adalah orang yang sombong, saudara. Makanya hari-hari ini, saudara, wow, Tuhan ini lagi benar-benar mau nyekolahin kita kalau kita mau nanggap. Tuhan lagi akan nyambil tuh sombongnya, tinggi hatinya, merasa dirinya lebih benar, bahkan merasa dirinya tidak mampu. Tuhan ini mau ambil semua. Tuhan mau kita tuh riset lagi. Tuhan mau kita menghadap kepada Tuhan. Tuhan mau kita dengerin. Intinya pakai lagi pola yang benar. Tuhan mau persiapkan karakter kita. Ayo. Kalau Tuhan bilang begini, mau enggak ikutin nurut, saudara? Itu, saudara. Lanjut. Kebaikan. Saudara, hati Tuhan sebenarnya ini, saudara. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kenapa saya munculkan ini, saudara? Tuhan mau kebaikan yang versi Tuhan, saudara dan saya paham. Bahwa kalau kita mengalami Tuhan, hati Tuhan tuh pengen tahu orang di sekeliling kita, bahkan mungkin tuh mereka yang kadang menyerang kita, yang menyakiti kita. Mungkin ada orang yang di atas kita, wah kamu tuh harusnya di level ini kok kayak gini sih. Sekali lagi Tuhan itu mau kita mengerti bahwa kebaikan yang Tuhan mau tanam di kita, Tuhan itu datang ke dunia untuk orang sakit. Sakit apa, saudara? Sakit roh, sakit jiwa, sakit di tubuh, semuanya. Saudara. Jadi jangan kaget. Loh, ini kok ada orang sudah pelayanan gitu? Lah ya, dia masih sakit. Jangan kita marah, saudara.
Kita sekali lagi harus sadar, oh ya, kita mau dibuat serupa menjadi Yesus. Yesus datang buat orang sakit, kalaupun bahkan bukan jiwa-jiwa, ada orang di sekeliling kita, saudara, lagi bermasalah, maklum, mereka belum sembuh. Saudara, kalau saudara bisa menyiapkan dengan hati ini, maka kita tidak cepat tersinggung, kita tidak cepat marah. Dan itu menjadi celah, saudara. Pada waktu kita mudah tersinggung, mudah marah, itu menutupi. Saudara, pada waktu orang itu tidak percaya, saudara, menutupi, Tuhan tidak bisa kerja. Pada waktu saudara sakit hati, kepahitan, itu nutupin, saudara, Tuhan tidak bisa kerja. Dan itu juga akhirnya menjadi sakit. Makanya hari-hari ini kalau ada di sekeliling kita, saudara, mungkin bahkan itu saudara kita, keluarga kita, memang ada ayat berkata, musuhmu adalah seisi rumahmu. Tapi ada ayat ini, saudara. Entah musuh saudara memusuhi engkau, ada ayat ini, saudara. Tuhan datang ke dunia untuk orang sakit. Betul. Karakter yang Tuhan mau bangun, kita diciptakan segambar dengan Yesus. Jangan ikut sakit. Ya. Ucapkan sama-sama, jangan ikut sakit, saudara. Kalau keluarga di sekeliling kita masalah, berarti mereka butuh kesembuhan, ketemu Tuhan. Bagian saudara apa? Tapi konsep ini yang saudara siapkan, iya. Dia lagi sakit. Adikku mungkin lagi sakit. Kakakku mungkin lagi sakit. Pasangan hidupku mungkin lagi sakit. Jadi lain, saudara. Makanya jangan kaget, saudara. Dalam hal kebaikan yang Tuhan incar apa, saudara? Ego. Saudara, hari-hari ini buat kita yang berfokus kepada dirinya sendiri, itu bukan karakter yang Tuhan mau. Itu akan Tuhan cabut. Saudara yang dicintai, Tuhan akan sebagaimana caranya akan membawa saudara turun ke bawah. Harus dicabut, saudara. Karena kita punya hati buat orang sakit itu memang bukan dengan ego. Tapi kalau Tuhan berkata dengan belas kasihan, ya. Saya rindu hari-hari ini yang membuat kita menjadi sembuh, saudara. Oh ya. Mungkin kita berkata, loh, kalau mungkin saudara dalam sebuah jemaat ada kepemimpinan, ada tingkatan, tuh yang di atas harusnya levelnya begini. Saudara, jabatan itu tidak menentukan. Oh, dia pemimpin, dia pendeta, tidak menentukan di hadapan Tuhan. Yang menentukan adalah hati. Dari mana, saudara? Dari buahnya. Benar enggak karakter Kristus itu ada, saudara? Makanya saudara, hari-hari ini jangan merasa kecil diri. Kalau ini sudah mulai ada dalam hidupmu, walaupun engkau orang biasa, bisa jadi engkau adalah mungkin salah satu orang yang dikenan Tuhan di tempat ini. Kita enggak pernah tahu. Saudara, hari-hari ini hati-hati untuk menilai orang, saudara. Karena pada waktu kita salah menilai dan ternyata orang itu lebih dicintai, maka bermasalahlah kita. Dan Tuhan tidak mengajarin untuk kita menilai. Tuhan mengajarin untuk kita memiliki karakter. Ketaatan, kerendahan hati, kesabaran, kebaikan. Oh, kondisiku seperti ini, tidak peduli. Saudara dengarkan Tuhan, ikuti, lakukan.
alami, saudara. Lanjut. Penguasaan diri, saudara. Justru pada waktu saudara membangun yang tadi, Tuhan hari-hari ini sedang menyiapkan kita, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya apa, saudara? Resilient. Pantang menyerah. Dibawa ke bawah, saudara. Enggak apa-apa, percaya Tuhan bawa naik, saudara. Dibuat gagal, enggak apa-apa. Selama Tuhan bersama, nanti satu titik Tuhan bisa bawa ke atas, saudara. Dijelekin sama orang di sekeliling kita, tidak apa-apa. Selama Tuhan bilang, Tuhan akan jadikan aku jadi. Break, saudara. Kita sudah lagi tidak terpengaruh apa kata orang. Saudara tahan uji. Tapi bagaimana saudara bisa tahan uji? Saudara harus mendengar yang Tuhan mau dan itu pegang. Di sini dibilang saudara, ini saudara, Tuhan kita Tuhan yang tidak standar rendah. Ada fase sebelum Tuhan mau pakai kita dalam rencananya, Tuhan pasti namanya ada uji kelayakan. Di dalam hati kita tuh memang benar enggak ini ada. Atau itu sifatnya masih tempelan. Tuhan tidak akan menjadikan yang tempelan di hati saudara. Tuhan akan jadikan yang real, saudara. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus kamu derita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, saudara. Anak itu ternyata ada kategori 2, saudara. Dan di sini dibilang, tetapi anak-anak gampang. Ada anak-anak gampang, saudara. Saya mau berkata, anak-anak yang gampang, oke, mungkin akan dipelihara sama Tuhan. Tapi saya tidak yakin kau akan ngalami yang Tuhan sediakan yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan cari anak-anak yang tidak gampangan, saudara. Tuhan cari anak-anak yang mau dididik. Yang bahkan nantinya punya daya tahan terhadap penderitaan kuat. Di depan ini, saudara, biar itu dibangun. Karena siapa tahu orang di dunia nanti tidak kuat, orang fasik tidak kuat. Firman Tuhan juga berkata, kadang orang fasik, saudara, disiapkan untuk menimbun, tetapi orang benar yang menikmati. Orang benar yang seperti apa, saudara? Orang benar yang memiliki karakter Kristus dan tahan uji. Saudara, dunia ini lagi cari, sungguh. Orang-orang yang perlu ditekuk di bagaimanapun, tidak apa-apa, siap. Tidak yang sedikit-sedikit, ngamuk ngomel, saudara. Sedikit-sedikit sungune keluar, saudara, nanduk-nanduk, saudara. Tuhan lagi cari, saudara. Kita tidak pernah tahu, saudara. Kalau ternyata mungkin saudara lagi ketemu dengan seseorang yang menguji saudara. Saya lihat saudara di media massa itu ada orang yang buat konten lucu saudara. Dan orang ini saudara seperti awalnya memang dia mungkin orangnya penampakannya enggak menarik dan mungkin buruk gitu. Ngajakin salaman ke orang, saudara. Jadi orang ini diajakin salaman, karena itu enggak mau, ya udah diajakin.
Ternyata ada yang mau, saudara. Dan begitu mau, saudara, tiba-tiba, oh ya, engkau respect aku ya, kok luar biasa ya. Padahal yang lain secara ini tidak ada yang mau. Saudara, tiba-tiba dia kasih iPhone. Tiba-tiba dia kasih, saudara, uang ratusan dolar. Saudara, Tuhan lagi membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Supaya kita benar-benar bersinar. Yang bersinar apa, saudara? Di hati kita nih. Wow, engkau ini beda ya. Digituin kok enggak apa-apa ya. Diinjak kok mau ya. Diomongin begini enggak apa-apa ya. Karena yang Tuhan mau jadikan di dalam hidup saudara ini benar-benar yang akan muncul, saudara. Saudara, kalau nanti baca di Alkitab mengenai Yakub, saudara, bagaimana dia bisa menggandakan, saudara, itu domba untuk bercorang-coreng, saudara, itu hanya duduk atau ada caranya, saudara. Itu bahkan tidak terbahaskan secara detail caranya bagaimana, tapi dia ada sudah pakai dahan apa, saudara, ditaruhnya di momen apa, saudara, semua ada caranya. Saudara, satu titik Tuhan nanti mau bicara sama saudara. Entah saudara lagi butuh kerjaan hari-hari ini. Saudara doa tiba-tiba Tuhan kasihin sesuatu. Saudara tanya Tuhan, kalau saudara harus belajar, mau enggak, saudara? Karena yang Tuhan mau jadikan, itu bahkan nanti ada di antara saudara. Saudara bukan hanya akan memiliki karakter tadi, tapi Tuhan akan memberikan saudara kemampuan tuh nempel atas saudara. Dan ini, saudara. Maka kenapa Paulus berkata tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara, ini kalau enggak belajar, enggak bisa. Kita mau jadi juara, saya pemain tenis, saudara. Saudara mau jadi pemain tenis dunia, saudara. Saudara belajar cuma di Temanggung, enggak akan jadi. Saudara mau jadi pemain tenis dunia, umur ditentukan untuk di mana dia siap untuk growth, potensinya dilihat dulu ada enggak. Rata-rata yang jadi, saudara, mereka yang sekolah di sekolahan yang jago-jago. Ini ada pemain Filipina perempuan Alexandra Ella, sekarang lagi ngehit. Kenapa dia jago? Sekolahnya di tempatnya sekolahan pemain pria yang terkenal yang namanya Nadal, saudara. Harus ke Spanyol, saudara. Saya mau berkata, saudara, Tuhan tuh nanti mau bawa saudara dengan saya ini, dan Tuhan akan juga buka akses untuk ilmu itu saudara bisa miliki. Saudara. Dan ini yang Tuhan mau. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, semua ada pembelajarannya, ada caranya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil, orang lain jangan aku ditolak. Saudara, hati Tuhan yang terutama, mau enggak? Kalau mungkin saudara berkata begini, kita berkata begini, oh ya aku ini bukan siapa-siapa. Benar. Kita bukan siapa-siapa. Tapi mau enggak dengerin Tuhan mau jadi kita apa. Nah itu. Kalau ternyata saudara sedang menggeluti sesuatu, entah mungkin di dunia pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan memang Tuhan mau jadikan itu dengan luar biasa. Punya cara berpikir ini, saudara. Oh iya, yang juara itu cuma satu.
Makanya sampai di sini ayo kejar. Paulus berkata kejar. Saudara ada seorang saudara pembuat konten, orang cinta Tuhan. Orang Surabaya, saudara. Dia sekarang menjadi konten yang cukup terkenal. Saudara tahu, dia bukan benar-benar orang pintar. Tapi apa yang membuat dia berhasil? Dia belajar. Nah mungkin, kalau saudara misalnya, oh ya aku harus belajar bagaimana? Ya nanti nyari saudara, ngobrol, tanya Tuhan lagi, nyari lagi. Saudara enggak bisa standarnya hanya yang di sekeliling saudara. Media sosial ini banyak saudara. Saudara saya sedikit mau cerita bagaimana hari-hari ini Tuhan paksa saya di bawah saudara. Sampai istri saya ya mungkin tahulah kondisinya. Dan saya juga doa Tuhan, kalau aku di sini terus dan tidak ada kerjaan kayak gini ya selesai nih. Terus mau gimana? Mau keluar? Mau bagaimana? Opsi itu ada. Tapi singkat cerita saudara, satu ketika saya itu lagi ngelihat Telegram, padahal saya itu sudah lama tidak ngelihat Telegram, saya ngecek-ngecek ada apa itu ya waktu itu. Dan saya merespon, kadang tuh kalau ada grup atau ada apa gitu, di bawah itu ada ad, saudara, advertising. Yaitu orang lain yang sengaja, tidak tahu oleh Telegramnya kenapa suka muncul-muncul begitu. Singkat cerita, tidak sengaja kepencet, saudara. Dan pada waktu kepencet, itu mengingatkan kembali kepada apa yang saya kerjakan, saudara. Pernah saya kerjakan, saya berhenti di awal tahun ini. Dan Tuhan tuh dorong, coba kamu lihat itu. Kan kamu nganggur, iya. Kamu lihat itu. Jadi saya lihat, saudara. Kenapa Tuhan lihat? Saya baru ngerti, aku mau kamu itu. Tapi tidak dengan ilmumu yang lama. Kurang. Terlalu cetek. Makanya kenapa kamu gagal terus? Karena kamu tidak belajar. Yang aneh saudara. Saya liatin saudara. Saya pikir sopo toh biasanya advertising gini mesti yang tidak genah. Betul loh saudara. Singkat cerita ternyata saudara ketemu dengan orang yang jago saudara. Sampai saya liatin. Dan Tuhan bilang belajar. Kenapa kok bisa begitu? Belajar. Dan saya minta tanda Tuhan, ini hanya suara-suaranen atau enggak, siapa tahu saya lagi karena stres mungkin toh saudara, lagi posisi di bawah, yuk mungkin dengar-dengaran karpe dewek, ya kan saudara. Jadi singkat cerita, saya tidur, malam saya dikasih ngimpi. Saya biasanya sebelum itu kalau ngimpi saudara kok isinya yang kurang baik. Kalau naik mobil itu belandang-belandang kayak mau nabrak masuk jurang saudara. Kalau enggak saudara ngimpinya itu saudara kalau mau berangkat ke luar negeri ketinggalan pesawat bolak-balik saudara. Terus kalau enggak lagi ada satu lagi apa itu. Pokoknya mimpinya itu enggak enak semua saudara. Tapi hari itu malam itu. Oh ya sekolah enggak lulus saudara. Bolak-balik mimpi kayak gitu. Padahal saya ini sudah selesai sekolah. Kenapa mimpi sekolah tapi kayak dikejar-kejar. Belum selesai. Tapi malam hari itu saya dapat mimpi saudara. Dan mimpinya seperti saya sekolah lagi ujian. Saya lagi mau ngerjain. Tapi tiba-tiba justru orang yang menjadi pengawasnya bilang, loh ngapain kamu kerjain?
Orang lain sedang sibuk semua ngerjain, waktunya masih lama belum selesai. Dan orang ini saudara pengawasnya bilang, ngapain kamu kerja itu loh? Lihat punyamu sudah jadi semua, wow. Bahkan yang aneh memang saya diberikan sebuah senjata. Dan senjata itu memiliki kekuatan yang luar biasa sampai pengas bilang, sini tak cobanya. Saya bangun. Saya di situ ngerti, oh Allah Tuhan. Tuhan kau mau apa? Ya ini. Tapi kalau engkau tidak belajar, tidak akan bisa. Ini angel Tuhan, ya memang angel. Tapi engkau mau lihat yang besar, tidak ada yang gampang. Makanya hari-hari ini mindset yang kita harus betulin saudara. Saudara kalau kita hanya mau jadi anak-anak gampangan saudara. Makanya kita tidak punya saudara sebuah resilient daya juang yang tinggi. Ini tidak bisa jadi. Terkadang maaf saudara yang 1% itu. Mungkin nanti kalau kita sudah masuki itu bisa jadi 90% saudara. Tapi saudara dengan berjalannya waktu hanya mungkin kira-kira beberapa minggu. Wow, mata saya jadi mulai ngelihat saudara. Ternyata begini ya. Kadang kenapa saudara dan saya takut? Karena kita tidak ngelihat. Betul kan saudara? Tapi kalau engkau melihat yang namanya potensi, melihat yang namanya kesempatan, matamu terbuka, saya mau berkata tidak ada satupun di antara engkau yang takut. Dan saya mau berkata Tuhan sediakan buat setiap kita loh. Masing-masing berbeda, tanya Tuhan. Saudara hari-hari ini Tuhan mau, ayo. Kalau engkau mau ini ada teman kita yang ngerjain kopi. Ayo. Pelajari. Gimana caranya nek perlu nanam kopi tiap tahun tidak ada kata ini keluar sedikit. Karena dalam kenyataannya di negara yang lain yang mereka yang benar-benar sangat membutuhkan itu mereka pakai banyak cara dan bisa maksudnya. Kita punya Tuhan yang bisa menuntun kita, saudara. Kalau saudara mungkin disiapkan buat makanan, ayo saudara. Bisakah kita bersaing dengan mereka-mereka saudara, yang dimana mereka punya standar makanan yang stabil. Saudara saya melihatin di Temanggung, ini saudara kalau mau datang aja itu ke Jadul, kenapa saudara? Mereka laris saudara. Karena mereka jualnya murah, makanannya enak saudara. Nah, saudara mau bergerak di bidang makanan, tapi saudara tidak bisa nata budgeting dan penataan itu sehingga tidak bisa murah. Yang kedua makanan kadang enak, tidak bisa. Saudara bicara makanan, saudara customer cuma butuh sekali kecewa, selesai, tidak akan datang. Kenapa? Karena pilihan tambah banyak. Berarti harus kenceng enggak saudara? Iya. Harus konsisten enggak saudara? Iya. Saudara. Saudara Tuhan bisa memampukan siapapun engkau yang Tuhan akan pakai, saudara. Tuhan lagi set up, saudara, sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya percaya nih kalau ada di mimbar, tim profetik, tim doa yang paham. Bahkan siapapun saudara yang Tuhan taruh di hatimu. Tuhan berdiri seperti yang Tuhan mau. Tuhan bisa pakai, saudara. Saya ngerasa di tempat ini akan ada sesuatu. Makanya sekarang dibuat tawar. Ya saudara kalau lihat di Alkitab itu ya repeat, berulang selalu begitu. Di titik sudah saudara, rasanya kalau sudah mau jebol. Di titik itu Tuhan bilang, ini mujizat. Saya mau berkata jangan ada satupun di antara kita saudara yang tepar. Saudara, ayo wake up, ayo bangkit,
Ayo siapkan diri kita. Baik dengan karakter yang Tuhan mau, bahkan dengan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, ajaib. Setelah saya mulai praktekin, saya belajarin saudara. Wow, kok ternyata tidak sulit ya. Dan ujungnya saudara, sudah dalam beberapa hari ini terus mulai saudara, profit itu terjadi. Tapi pembelajarannya luar biasa. Ayo saudara siapkan. Ada sesuatu yang ajaib Tuhan mau buat di tempat ini. Dunia punya musim, dunia punya masalah. Tapi jangan lupa Tuhan menciptakan dunia ini dan Tuhan punya musim. Kita mau ikutin musim dunia atau kita mau ikutin musimnya Tuhan. Amin. Itu yang akan menentukan. Kita akan melihat keajaiban Tuhan yang ajaib. Saudara, saya ngerasa sekali Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan tidak meninggalkan setiap kita. Tapi dia sedang menunggu, nak mau enggak? Engkau aku siapkan. Mau enggak? Engkau aku bentuk seperti yang aku mau. Aku mau bentuk karakterku ada di dalam hidupmu. Dan itu menjadi gaya hidupmu seperti gaya hidup daripada Tuhan Yesus. Pada waktu dia ada di dunia ini, dia senantiasa nurut kepada Bapaknya. Dia percaya bahwa skenario Bapaknya adalah yang terbaik. Dan dia ikuti. Saudara, hari-hari ini kau yang mungkin rasa di bawah. Dan kau berkata, ya Tuhan aku mau break. Bahkan engkau yang punya banyak selaput, keminderan, kepahitan. Engkau yang mau break, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan kami percaya. Tuhan malam hari ini Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami berteriak. Tuhan, Engkau yang bekerja. Engkau yang menjemurkan setiap kami Tuhan. Biar mulai malam hari ini Tuhan, Engkau cabut setiap apapun penghalang yang membuat kami tidak bisa connect dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu yang harus kami ikuti adalah Engkau, bukan siapapun. Kami tahu Engkau punya agenda atas tempat ini. Tapi bagian kami yang seperti apa? Tuhan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Dan kalau si iblis dan mereka terus menaburkan kepahitan, kekecewaan, bahkan terus memberikan perkataan kau tidak bisa, tidak bisa. Tuhan kami berdoa malam hari ini, cabut Tuhan, cabut Tuhan, cabut Tuhan, cabut Tuhan dari setiap hati kami. Tuhan biar kami tidak mau batasi lagi. Tidak ada satu pun di antara kami yang berkata bahwa kami tidak bisa apa-apa. Engkau ciptakan kami segambar dengan Engkau. Engkau besar. Engkau penuh dengan segalanya yang ajaib Tuhan. Biarlah itu yang turun kembali atas kami Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Dan biar Engkau yang akan munculkan Tuhan, kami tahu kalau Yesaya 60 akan terjadi, terang-terang-Mu akan terbit dengan kemuliaan demi kemuliaan, di profetik, di pendoa, di pemimpin-pemimpin. Bahkan Tuhan kami percaya perpindahan kekayaan akan ada orang-orang yang Kau siapkan dengan wadah yang besar, mau yang susah Tuhan untuk siap jarah kekayaan bangsa-bangsa. Karena kami tahu itu yang Kau sedang munculkan. Siapkan kami Tuhan.
Kami percayakan ada muncul orang-orang yang ajaib di tempat ini Tuhan. Akan jadi berkat buat masyarakat di sekeliling apapun. Kami tahu akan lebih dari sekedar memberi makan Tuhan. Tuhan, kami percaya akan ada kuasa kesembuhan terjadi. Tuhan, kami percaya ada kuasa jawaban terjadi. Apa yang didoakan besar kuasanya terjadi. Akan muncul Tuhan. Bahkan orang-orang yang akan Engkau berikan pewahyuan yang hebat ajaib. Sehingga mereka akan berkiprah jadi berkat di dunia sekuler. Tuhan, jadi besar, jadi besar, jadi besar Tuhan. Tuhan, kami mau berkata, biar semua kungkungan si jahat break mulai malam hari ini Tuhan. Gak ada lagi Tuhan yang nutupin. Gak ada lagi Tuhan suara atmosfer apapun yang berkata bahwa kami tenggelam. Tidak. Kami mau berkata ini waktunya setiap kami bangkit jadi terang. Terang Tuhan terbit, terang Tuhan bersinar. Dan kemuliaan-Mu menjadi nyata Tuhan. Tuhan, biar ini jadi titik balik. Jadi titik balik. Jadi titik balik. Hamba berdoa semua mereka Tuhan yang merespon. Lepas Tuhan. Biar Engkau sendiri. Tuhan, hamba berdoa jumpai malam hari ini. Temuin setiap kami Tuhan yang merindukan. Beri mimpi, pernyataan, pelihatan. Tuhan, bahkan mereka yang ada di titik-titik sudah dalam border. Tuhan, kami berdoa terobosan, terobosan, terobosan terjadi. Tuhan, kuasa-Mu bekerja dengan bebas. Tidak ada satu pun Tuhan di antara mereka yang terlewatkan. Biar Engkau yang menerobos dengan kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan ada muncul di tempat ini Tuhan. Anak-anak-Mu dengan api yang ajaib. Dan mereka akan membawa api itu menyala dari apa saja yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Hamba tahu ini sudah berhenti sampai di sini. Tapi biar mulai hari ini justru Roh-Mu bekerja di setiap kami. Tuhan, kami mau dengar, kami mau lihat kuasa-Mu dinyatakan bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus.